Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vio Maulana Muhtar dari Prodi PPB 2B akan menjelaskan tentang resume video dari mata kuliah PBT. Oke, langsung saja masuk di video pertama, yaitu teknologi produksi benih jagung hibrida. Pemerintahan berusaha agar pada tahun 2014 target swasembada jagung dapat tercapai. Hasil panen jagung dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan benih bermutu, salah satunya benih jagung hibrida. Karena jagung hibrida berkisar 10-13 ton per hektar, namun penyediaan jagung hibrida di luar Pulau Jawa masih kurang karena terbatasnya produksi benih jagung hibrida. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintahan menggandeng petani benih lokal untuk ikut memproduksi benih jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan generasi pertama hasil persilangan dua galur murni. Syarat tumbuh jagung hibrida antara lain lahan sawah kering, lahan sawah lembab, pasang surut dengan berbagai jenis tanah, serta pada beberapa iklim dan ketinggian tepat. Penanaman jagung membutuhkan lingkungan tumbuh. Pertama, tanah bertekstur ringan sampai sedang. Kedua, tersedia air yang cukup selama pertumbuhan. Ketiga, lahan tidak menggenang air. Keempat, ketinggian tempat sampai 1000 mdpl. Kemudian kelima, lahan harus terisolasi dari varietas lain. Kemudian untuk budidaya, penyimpanan lahan dan pengolahan lahan yang akan digunakan mulai bersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Berikan herbisida kontak untuk mempercepat pengolahan tanah. Pengolahan lahan dilakukan dengan bajak atau garu dan sisir. Kemudian untuk penyiapan benih untuk tanaman jantan 1/4 dan benih tanaman betina itu 3/4 dari kebutuhan total benih tergantung varietasnya. Untuk penanaman induk, tanaman jantan ditanam terlebih dahulu dengan selisih waktu 0-5 hari, kemudian ditanam dengan tanaman betina agar penyerbukan sempurna. Pemeliharaan tanaman, pemupukan diberikan sebanyak 2-3 kali dengan porsi pupuk N pada setiap aplikasi sesuai dengan stadia pertumbuhan tanaman. Lakukan pengecekan BWD, badan, warna, dan daun agar terlihat pupuk yang dibutuhkan tanaman. Untuk penyiangan pembumbunan. Penyiangan pertama dilakukan saat tanaman berumur 15-20 hari. Setelah tanaman dan dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul, lalu penyiangan dan pembumbunan selanjutnya dilakukan dengan cara kondisi tanaman. Kemudian pengendalian hama. Hama utama tanaman jagung adalah lalat bibit, penggerek batang, dan tongkol. Dapat dikendalikan dengan pemberian karbofurat dengan dosis 10-15 kg produk per ha. Kemudian untuk pemberian air dilakukan di alur-alur antara tanaman yang dibuat saat pembumbunan. Pemberian air dilakukan dengan kondisi tanaman jagung. Kemudian untuk pencabutan bunga jantan pada induk tanaman betina. Hal ini dilakukan agar mencegah adanya penyerbukan sendiri. Kemudian untuk seleksi tanaman atau rogwing dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian untuk prosesing benih, penjemuran tongkol jagung dilakukan sampai kadar air biji mencapai 16%. Kemudian kita masuk ke produksi benih padi secara modern. Produksi benih padi secara modern untuk mengurangi biaya dan tidak memakan waktu yang lama, sistem yang digunakan adalah sistem dapong. Semua kegiatan dilakukan dengan mesin yang modern, petugas hanya mengontrol kerja mesin saja. Hal ini sangat efektif untuk memproduksi benih padi karena waktu yang dibutuhkan tidaklah lama. Kemudian kita memasuki produksi benih non-hibrida. Benih hibrida adalah benih yang diproduksi bukan hasil persilangan antar dua tetua. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memproduksi benih antara lain adalah sejarah lahan, benih sumber, keadaan tanaman, teknik budidaya, isolasi dan waktu, rogwing, serta permohonan sertifikasi kepada BPSB. Kemudian kita memasuki topik terakhir, yaitu teknologi produksi benih jagung hibrida. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam mencapai target untuk memenuhi kebutuhan jagung, dalam hal ini swasembada jagung, pemerintah harus menggenjot produktivitas jagung dengan menggunakan varietas dapat menghasilkan produksi yang tinggi adalah jagung hibrida, yaitu 10-13 ton per hektar. Merupakan hasil persilangan dua galur murni dengan plasma nutfah karena berperan dalam menyediakan tetua unggul, karakter superior dengan karakter agronomi ideal
akan memiliki daya gabung yang baik. Tetua jantan dan betina adalah proses perbanyakan jagung hibrida. Untuk pemeliharaan, pemupukan diberikan sebanyak 2-3 kali digunakan bagan warna daun atau BWD untuk mengetahui unsur NPK saat tanaman berusia 45 hari setelah tanam. Pemberian air dilakukan ketika gejala tanaman daun mulai menggulung. Pemberian air pada musim kemarau dilakukan sebanyak 6-8 kali tergantung tekstur tanahnya. Pencabutan bunga jantan dilakukan saat mel betina terbungkus daun bendera karena akan terjadi penyerbukan sendiri. Pencabutan dilakukan pada pagi hari. Panen dilakukan pada saat masak fisiologis, mengering berwarna kecoklatan, biji mengeras, black layer. Tongkol dijemur dan dilakukan seleksi benih. Biji dipipil dengan sortasi ayakan, kemudian dijemur kembali dan siap untuk dikemas dengan kantong plastik ketebalan 0,2 mm. Oke, itu saja untuk resume videonya. Semoga resume video ini dapat memenuhi nilai dari mata kuliah PBT. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.